Atlet Indonesia yang telah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo dijadwalkan pulang pada besok, Kamis 29 Juli 2021. Termasuk di dalamnya lifter Indonesia penyumbang medali perunggu Windy Cantika Aisyah dan juga Eko Yuli Irawan yang meraih medali perak. Dari informasi yang diperoleh, kemungkinan besar atlet angkat besi ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Penyambutan dipastikan tidak meriah lantaran harus mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Warta Kota Rafsani Simajorang yang akan melaporkan. Halo Rafsan. Ya, terima kasih Dia. Dari Jakarta saya melaporkan. Tapi sebelumnya Dia, kita ingin mengucapkan juga Indonesia bisa, Indonesia juara. Karena masih ada kontingen Indonesia yang akan bertarung untuk memperebutkan medali di Olimpiade Tokyo nanti. Ya, kembali ke pertanyaan Dia tadi. Kita ketahui bahwa atlet Indonesia yang sudah bertanding akan kembali pada besok Kamis 29 Juli dan tiba di Soekarno-Hatta pukul 23.50. Itu estimasi ketibaan mereka. Namun saat tiba nanti dipastikan memang tidak meriah. Bahkan media pun dibatasi karena mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian atlet yang akan tiba juga nantinya akan mengikuti karantina juga. Dan di belakang saya adalah Hotel Fairmont yang kemungkinan besar menjadi lokasi karantina atlet. Hal ini setelah saya mengkonfirmasi tadi kepada manajer on duty dari Hotel Fairmont, Bapak Yuliadi, di mana diketahui atlet sebelum berangkat dulu tanggal 17 Juli lalu, mereka standby di hotel ini dan kemungkinan besar mereka akan karantina di sini juga. Namun masih menunggu kejelasan dari NOC, yaitu National Olympic Committee, mereka yang mengurusi atlet Olimpiade kita. Dan di dalamnya, seperti yang kita ketahui ada Eko Yuli Irawan punya medali perunggu dan juga ada lifter Indonesia lainnya seperti Denny. Dan ada dua lifter yang akan bertarung lagi, di mana tadi ada Rahmat Abdullah di kelas 72 kg. Dan hari Senin 2 Agustus nanti kita jangan lupa untuk mendoakan dan mendukung ada Nurul Akmal yang akan bertarung di kelas 87 kg. Ya, kembali ke studio. Ya. Oke, Rafsan. Lalu tadi Anda juga sudah sempat melakukan liputan ya ke rumah dari Eko Yuli Irawan. Dan setelah Anda berbincang-bincang dengan kerabat di rumahnya, apakah ada informasi terkait sebenarnya keseharian dari Eko Yuli Irawan ini ketika di rumah? Ya, terima kasih Dia. Eko Yuli Irawan adalah sosok yang sangat sederhana. Hal ini diketahui saat saya berkunjung dan melakukan wawancara eksklusif tentunya dengan protokol kesehatan dengan sang istri yaitu Ibu Masita. Kemudian ada juga keponakan beliau yang bernama Arif Hidayat. Dan kesehariannya cukup unik juga itu dia. Karena apa? Ketika bangun jam 7 pagi, Eko akan langsung menuju ke kolam ikan yang berisi beberapa ikan koi. Dan ikan koi itu dipelihara oleh Eko sejak 2 tahun lalu. Dan ikan koi itu dipelihara sejak kecil. Dan saat ini memang ukurannya cukup besar, ada sekira 8 atau 10 itu. Dan kemudian nantinya Eko juga telah berencana untuk melebarkan kolam tersebut. Dan kemudian menarik, yaitu lokasi, yaitu tempat latihan, yaitu tempat memelihara ikan cupang. Jadi ada dua, ikan koi dan ikan cupang, serta tempat latihan. Dan ketika Eko berlatih itu sekitar pukul 9 pagi. Biasanya berlatih 3 atau 4 jam, tergantung dari program. Dan saat latihan itu adalah yang menarik, Eko ditemani musik, bukan musik R&B, melainkan musik era-era tahun 2000-an. Bahkan istri dari Eko yaitu Masita yang juga mantan lifter putri Indonesia menjadi pelatih saat di rumah. Begitu juga dengan keponakan dari Eko Yuli yaitu Arif Hidayat yang memang sebagai coach trainer di salah satu wilayah di Bekasi juga turut memberikan saran serta masukan kepada Eko. Dan tidak tanggung-tanggung, memang sosok Eko ini adalah sosok yang sangat mempercayai keluarga dekatnya sehingga beberapa video bahkan beberapa
Nah, kalau di angkat besi biasanya dan sering curhat dengan Arif Hidayat, yaitu keponakannya sendiri. Jadi mengobrol tentang banyak teknik angkat besi hampir sampai 2 atau 3 jam berjam-jam, sampai kadang istrinya menegur mereka. Apa aja sih yang diobrolin? Ya, seperti itu keseruannya kalau di rumah. Ya, kembali ke studio. Iya, lalu bagaimana sosok Eko Yuli Irawan sendiri di mata keluarga? Ya, terima kasih dia. Sosok Eko Yuli Irawan memang terkenal sangat sederhana, bahkan tidak neko-neko, dan juga peduli akan keluarga. Salah satu contohnya adalah ketika ada saudara yang merokok, maka Eko tidak akan segan-segan untuk menegur agar yang merokok tersebut jauh dari kerabat, terutama dari anak-anak, serta juga dari sanak saudara yang sedang mengandung, sehingga asap rokok itu tidak terhirup. Kemudian, untuk masalah masakan, biasanya kalau suami itu kan biasanya punya masakan istri atau nyuruh masakin ini, tapi itu berbeda dengan Eko. Eko tidak ingin menyulitkan sang istri. Jadi apapun yang dimasak oleh sang istri itu sangat diterima, baik itu tempe dan sayur kangkung. Dan juga Eko tidak mau ibaratnya membuat makanan itu mubazir, sehingga ketika makanan itu masih layak, dia akan memakannya. Dan dia juga menjadi sosok yang suka berbagi. Hal itu didapat dari keterangan dari keponakannya Arif Hidayat. Ya, sekian. Ya. Baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Rafsan juga sudah melakukan berbincang-bincang ya bersama dengan istri dari Eko Yuli Irawan. Masih berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Langsung jalan ke kolam ngasih makan ikan. Makan ikan, main handphone, paling sarapan. Itu jam berapa? Habis bangun tidur langsung? Iya, bangun tidur dia pokoknya kasih makan ikan gitu. Kadang sambil di luar nih, sambil berjemur, sarapannya sambil berjemur, sambil liatin ikan gitu. Dari jam berapa ke jam berapa? Bentar aja sih, paling setengah jam doang. Dari jam 6 berarti? Jam 7 sih biasanya. 7. Kalau boleh tahu nih, kolamnya yang mana Bu? Dan isinya ikan apa aja sih Bu? Kasih makan ikan. Oh, sambil duduk Bu ya? Duduk dia nyender di jendela sini. Oh, ada ikan koi, ada berapa ini Bu? Nggak tahu deh, ini dipelihara sama dia dari benar-benar dari bayi banget sampai gede, sampai udah nggak muat mau dibesarin sama dia katanya kalau. Ini dari tahun berapa Bu? Kalau ada, kalau boleh tahu ini tahun berapa? 2 tahun sih bener. 2 tahun? Ini tadi rumah lama, cuma kita renak bangun ulang, balik lagi ke sini. Jadi 2 tahun itu langsung memang Mas Eko itu menyukai ikan atau ada yang lain lagi? Dia buat refresh otaknya aja, kadang capek latihan kan, pengen ada yang dia lihat. Ngeliatin ikan, kasih makan kan, memang tadi ngeliatin dia, kan ngeliat ikan dari kecil, kalau udah gede gitu, dia sendiri yang ngasih makan gitu. Dan biasanya bisa nongkrong juga di sini atau memang khusus waktu Mas Eko cuma sendirian di sini biasanya? Kadang aku temenin sih, ngobrol-ngobrol gitu aja. Tentang keseharian apa-apapun gitu ya. Nah habis dari sini biasanya tempat favorit Mas Eko di mana lagi nih? Kalau di rumah? Biasanya habis kasih makan ikan dia sarapan sih Mas, meja makan. Oh sarapan langsung ke meja makan dapur. Nah masakan apa sih yang difavoritkan dari Mas Eko? Kalau sarapan sih dia biasanya minta telur rebus aja sih. Telur rebus? Telur rebus aja. Ayam kampung atau? Ayam biasa. Biasa? Ayam biasa, minta rebusin telur. Ngopi paling. Itu berapa biji itu? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.